Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu menyelesaikan perhitungan kimia. Penentuan jumlah reaksi dan hasil reaksi yang terlibat dalam reaksi harus diperhitungkan dalam satuan mol. Ya, jadi di sini kuncinya adalah mol. Artinya, satuan-satuan yang diketahui harus diubah dulu ke dalam bentuk mol. Nah, di sini langkah-langkahnya dalam perhitungan kimia. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi dari soal, kemudian setarakan. Kemudian, ubah satuan zat yang diketahui ke dalam bentuk mol. Dan yang ketiga, gunakan perbandingan koefisien reaksi untuk mengetahui mol zat yang lainnya. Kemudian, ubah satuan mol zat dari yang sudah diperoleh dari perbandingan koefisien reaksi tadi ke dalam bentuk yang ditanyakan. Oke. Ini adik-adik ya, urutan yang harus kalian pahami agar tidak bingung dalam menyelesaikan perhitungan kimia. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini ada soal UM-UGM tahun 2017. Pada reaksi silikon dengan klorin diperoleh persentase hasil SiCl4 50%. Berat silikon yang harus direaksikan dengan klorin berlebih untuk mendapatkan 85 gram SiCl4 adalah, kemudian di sini diketahui massa atom relatif Si 28 dan Cl adalah 35,5. Oke adik-adik, jika ada soal seperti ini, maka ingat langkahnya ya. Langkah-langkah dalam perhitungan kimia yang pertama, tulis persamaan reaksi dari soal, kemudian setarakan. Reaksi yang terjadi, di sini ada silikon dengan klorin atau Cl2 akan menghasilkan senyawa SiCl4. Nah, di sini belum setara, maka kita setarakan. Di sini Cl-nya ada 4 ya, maka di sini 2. Oke, kemudian langkah yang kedua, ubah satuan zat yang diketahui ke dalam bentuk mol. Nah, di sini ada massa dari SiCl4. Oke, kita ubah. Mol SiCl4 sama dengan rumusnya adalah gram per mr atau massa per mr. Massanya 85, mr-nya adalah di sini Si28, 28 ditambah 35,5 dikali 4. Di sini sudah kakak hitung, mr-nya SiCl4 adalah 170, maka molnya adalah 0,5 mol. Oke, kemudian karena di sini yang ditanyakan adalah berat silikonnya ya, Si-nya di sini. Sedangkan yang diketahui molnya baru yang SiCl4 ya. Oke, di sini kita perhatikan langkah yang selanjutnya, yaitu gunakan perbandingan koefisien reaksi untuk mengetahui mol zat yang lainnya. Oke, jadi di sini kita sudah dapatkan mol yang diketahui ya, yaitu mol SiCl4. Nah, jadi di sini, oke, jadi di sini SiCl4-nya adalah 0,5. Kita bisa tuliskan di sini 0,5 mol. Kemudian yang ditanyakan kan Si-nya ya, berat silikonnya. Nah, maka di sini kita harus mengetahui dulu mol dari Si dengan membandingkan koefisien reaksinya. Karena di sini sama-sama koefisien reaksinya 1, maka molnya Si juga 0,5 mol besarnya. Jadi di sini kakak tuliskan mol Si sama dengan molnya SiCl4, yaitu sebesar 0,5 mol. Karena perbandingan koefisien reaksinya sama, yaitu 1. Oke, setelah itu kita lanjut ke langkah yang keempat, ubah satuan mol zat dari yang sudah diperoleh dari perbandingan koefisien reaksi tadi ke dalam bentuk yang ditanyakan. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah berat silikon yang harus direaksikan dengan klorin berlebih untuk mendapatkan 85 gram SiCl4 adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah massanya ya, massa Si. Oke, jadi karena di sini yang diminta adalah berat silikonnya ya, maka di sini kita harus mengkonversikan mol ini, mol Si menjadi massanya dari Si. Oke, jadi rumusnya adalah mol dikali AR dari Si28, berarti molnya adalah 0,5. 0,5 dikali 28 sama dengan 14 gram. Jadi di sini persen massa dari SiCl4. Nah, jadi kan di sini diketahui persentase hasil SiCl4 adalah 50%. Jadi di sini kakak tuliskan rumusnya, persen massa SiCl4, massa Si yang dalam reaksi tadi ini ya, yang sudah kita cari, dibagi massa Si secara teoritisnya, kemudian dikali 100%.
Oke, sekarang kita masukkan di sini persentase massa SiCl4 50%. Massa Si dalam reaksinya itu adalah 14 gram. Kemudian massa Si secara teoritis ini nanti kita yang akan kita cari. Kemudian di sini kali 100%. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi massa Si sama dengan ini ya, langsung saja kita hitung seperti ini, 1400 dibagi 50. Ini persennya coret-coret sehingga hasilnya adalah 28 gram. Nah, ada ya adik-adik jawabannya ya, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kemudian materi selanjutnya yaitu reaksi pembatas. Di dalam suatu reaksi kimia, perbandingan mol zat-zat reaksi yang dicampurkan tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Hal ini berarti bahwa ada zat reaksi yang akan bereaksi lebih dulu. Reaksi tersebut dinamakan reaksi pembatas. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada X plus 2Y menjadi XY2. Kemudian di sini ada reaksi ikatan-ikatan molekulnya. Nah, jadi reaksi ini memperlihatkan bahwa menurut koefisien reaksi, 1 mol zat X membutuhkan 2 mol zat Y untuk menghasilkan XY2. Nah, pada gambar menunjukkan bahwa 3 molekul zat X direaksikan dengan 4 molekul zat Y. Setelah reaksi berlangsung, banyaknya molekul zat X yang bereaksi hanya 2 molekul dan 1 molekul yang tersisa. Nah, jadi dalam reaksi ini ada 1 molekul zat X yang bersisa. Sedangkan 4 molekul zat Y habis bereaksi. Maka zat Y ini yang disebut sebagai reaksi pembatas atau reaksi yang habis bereaksi duluan. Jadi reaksi pembatas itu adalah reaktan yang habis bereaksi duluan dan tidak bersisa di akhir reaksi. Reaksi pembatas itu dapat ditentukan dengan cara membagi mol per reaksi atau reaktan dengan koefisien reaksinya. Nah, reaksi yang mempunyai hasil bagi terkecil merupakan reaksi pembatas. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini ada soal SIMA UI tahun 2019. Jika 200 ml PbNO32 0,1 molar direaksikan dengan 300 ml Ki 0,12 molar, konsentrasi dari sisa reaktan setelah reaksi berlangsung masing-masing adalah. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mencari berapakah konsentrasi dari sisa reaktan setelah reaksi berlangsung. Oke, karena di sini belum ada reaksinya, maka kita tuliskan dulu reaksinya. Timbal nitrat atau PbNO32 direaksikan dengan Ki atau kalium iodida menghasilkan PbI2 dan KNO3. Nah, untuk reaksinya ini adik-adik tidak bingung ya. Jadi kalau masih bingung, di sini kita jabarkan dulu, ini Pb2+, di sini NO3-. Nah, di sini K itu K+ dan I-. Nah, ingat unsur-unsur itu bereaksi jika muatan yang berbeda bertemu ya. Jadi nanti muatan positif akan bereaksi dengan muatan negatif. Muatan negatif akan bereaksi dengan muatan positif. Jadi Pb2+ plus I- menjadi PbI2. Di sini I-nya 2 kenapa? Karena biloknya dari Pb atau muatannya Pb ini adalah plus 2. Kemudian Pb-nya 1 karena I muatannya -1. Seperti itu ya adik-adik ya. Kemudian untuk yang KNO3 ini sama ya langkahnya ya. K+ ditambah NO3- menjadi senyawa KNO3. Oke, lanjut ya. Di sini yang diketahui adalah M dengan V-nya ya. Di sini ada M, di sini ada V, di sini ada M, di sini ada V. Oke, untuk lebih mudahnya maka kita tentukan dulu mol dari Pb NO3 2 kali. Rumusnya adalah M dikalikan V. M-nya adalah 0,1 dikali 200 ml. Jadi hasilnya adalah 20 mmol. Kemudian molnya Ki itu sama rumusnya M kali V karena yang diketahui juga sama ya, M sama V-nya. M-nya adalah 0,12, V-nya 300 ml. Maka hasilnya adalah 36 mmol. Oke, setelah kita tahu nilai molnya masing-masing reaktan, maka langsung kita masukkan di sini. Di sini ada mula-mula, mol mula-mula, kemudian mol yang bereaksi dan mol yang bersisa. Nah, di sini mol mula-mula timbal nitratnya adalah 20, langsung kita masukkan. 20 mmol. Kemudian mol Ki-nya 36 mmol. Di sini belum terbentuk. Kemudian untuk menentukan mana dulu yang bereaksi, maka kita harus
mencari dulu manakah yang merupakan reaksi pembatas. Caranya adalah molnya ini dibagi koefisiennya, jadi mol per koefisien masing-masing. Nah, ini molnya PbNO32 20 dibagi koefisiennya 1. Oh iya, kita belum menyetarakan persamaan reaksinya ini adik-adik ya. Oke, jadi harus kita setarakan, hati-hati jangan sampai lupa. Di sini 2 KI, karena di sini I-nya 2, maka di sini harus 2 juga. Kemudian K-nya di sebelah kiri 2, maka yang di sebelah kanan juga harus 2. Nah, seperti ini adik-adik ya, udah setara ya. Oke, lanjut. Di sini koefisien dari PbNO32 adalah 1, maka sudah hasilnya seperti ini, 20. Oke, sekarang kita cek yang KI. Di sini sama rumusnya mol per koefisien untuk mengecek manakah yang merupakan reaksi pembatas atau reaksi yang reaksi yang habis bereaksi duluan. Di sini 36 dibagi koefisiennya 2, maka 18. Nah, mol yang paling kecil adalah bertindak sebagai pereaksi pembatasnya, maka ini ya yang bertindak sebagai pereaksi pembatas. Jadi di sini bisa kita tetapkan KI sebagai pereaksi pembatasnya, maka di sini KI bereaksi duluan, maka dia habis bereaksi duluan ya. Di sini habis. Nah, di sini coba kita perhatikan koefisien reaksinya. Jika 2 KI itu besarnya 36 milimol, maka 1 PbNO32 kali berapa mol? Ya, setengahnya ya, berarti ya 1/2 dikali 36 milimol. Jadi besarnya adalah 18 milimol. Oke, sama kita bandingkan koefisien reaksinya. Di sini karena sama koefisiennya, maka juga sama besarnya 18 milimol. Nah, di sini 36 milimol. Oke, langsung kita turunkan. Di sini 2 milimol. Di sini 18 milimol. Dan di sini 36 milimol. Oke, kita langsung yang ditanyakan yaitu konsentrasi dari sisa reaktan setelah reaksi berlangsung masing-masing. Jadi reaktan yang bersisa adalah timbal nitrat ya adik-adik ya, PbNO32. Karena KI-nya sudah habis bereaksi duluan. Jadi di sini yang ditanyakan adalah konsentrasi dari PbNO3 2 kali. Rumusnya N per V atau mol per volume. Oke, langsung saja kita tuliskan molnya PbNO32, sisanya adalah 2 dibagi. Nah, di sini berhubung milimol, maka volumenya harus dalam satuan mililiter. Jadi di sini volume totalnya ya 500 mililiter, 200 ditambah 300. Jadi besarnya konsentrasi PbNO32 adalah 0,004 molar. Oke, berarti zat yang bersisa itu adalah timbal nitrat. Konsentrasinya adalah 0,004 molar. Maka jawabannya adalah yang D.